pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali hari ini kami dapat kembali menjumpai Anda dalam program Tatap Muka. Program ini hadir sebagai wadah sosialisasi, berbagi informasi dan juga edukasi. Dan juga membahas tentang tema-tema yang hangat yang terjadi di sekitar kita. Tentu saja, kami senantiasa menghadirkan narasumber yang kompeten dan kredibel di bidangnya. Pemirsa, seperti pada malam hari ini, kita akan berbicara mengenai media massa, edukasi COVID-19 bagi masyarakat. Nah, untuk memperbincangkan ini tentu saja saya tidak sendiri. Sudah hadir bersama saya di studio Jurnal TV. Saya perkenalkan Ketua PWI Kalteng dan juga pemimpin redaksi Palangka Pos, Bapak HM Haris Sadikin. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Mbak. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Masih menggunakan masker? Masih untuk perlindungan diri saja. Oke. Jaga-jaga. Safety. Dan bagaimana menyampaikan berita yang santun, yang sesuai dengan kode etik? Langsung saja kita berbincang dengan Ketua PWI Kalteng. Bang, kita langsung saja. Seperti tadi pemaparan kita sudah mendengarkan penjelasan bagaimana di lapangan seorang jurnalis, bahkan juga peran perusahaan dari media itu sendiri. Tapi sebelumnya, saya ingin tahu dulu, bagaimana gambarannya, ranahnya seperti apa PWI Kalteng itu sendiri? Baik, PWI Kalteng itu adalah organisasi profesi. Kita lebih banyak membawahi orang-orang yang berprofesi sebagai jurnalis. Tentu untuk menjadi anggota juga kita juga selektif dan saya pikir ada syarat-syarat yang memang kita tentukan. Tapi seperti? Muaranya tetap kepada Undang-Undang 40 dan Kode Etik. Seperti apa yang kita sekarang dalam 3 tahun terakhir sudah mensyaratkan bahwa anggota-anggota PWI itu wajib mengikuti kompetensi. Jadi ketika dia mengajukan diri sebagai anggota PWI, maka kompetensi menjadi syarat utama selain nanti ada bimbingan teknis, semacam orientasi. Jadi ini dua hal yang terpisah tetapi memang diwajibkan. Untuk apa dua hal ini kita berlakukan? Karena memang kita ingin membina seorang wartawan yang memang profesional dalam bidangnya, sehingga ketika dia mewartakan kepada masyarakat, pemberitaan yang dia tulis tidak bias dan tidak tentu saja faktanya benar-benar fakta yang terjadi. Kemudian ketika seseorang bergabung di situ di PWI sendiri, itu kan ada banyak, Bang, dari media-media mana saja yang selama ini bergabung? Kita umum, jadi media online atau daring tetap ada di kita. Kemudian televisi juga ada, kemudian media cetak juga ada. Jadi kita tidak memisah-misahkan media yang ikut keanggotaan di PWI sepanjang dua syarat itu terpenuhi, yaitu syarat kompetensi dan orientasi ke-PWI-an. Dari si jurnalis itu sendiri yang ingin mengajukan diri, atau dari media yang melingkupi dia sendiri yang memberikan arahan untuk bergabung? Biasanya seperti apa yang gabung di PWI ini? Sebetulnya itu adalah kesadaran ya, kesadaran dari sang wartawannya sendiri. Karena kita perlu menyadari juga bahwa bukan rahasia umum, saya pikir hampir semua media itu sangat sedikit sekali yang bisa memberikan perlindungan penuh kepada wartawan, sehingga disinilah peran organisasi profesi hadir untuk para wartawan, memberikan perlindungan kepada mereka. Perlindungan itu macam-macam ya. Ada perlindungan hukum, ada perlindungan ketika dia mendapatkan kesulitan, kemudian perlindungan juga ketika mungkin dia tidak mempunyai basic jurnalis, kita berikan bagaimana dia melatih dia untuk menjadi seorang jurnalis yang profesional. Kemudian sebelum kita jauh lagi membahas tentang COVID ini sendiri seperti tema kita pada hari ini, yang ingin saya tanyakan, Bang, ketika mereka bergabung di situ selain mendapatkan perlindungan dan hukum dan lain sebagainya, ada manfaat lain tidak yang didapat? Yang pasti kita selalu membina anggota-anggota PWI supaya dia memang bekerja secara profesional. Nah, ketika dia bekerja profesional, kita akan selalu arahkan kepada mereka bahwa kalau Anda bekerja, carilah media yang benar-benar profesional di bidangnya, sehingga media itu mampu menghidupi dia.
Nah, ketika wartawan itu sudah profesional, dia bekerja di media yang benar-benar bisa menghidupi dia, tentu dia juga dalam bersikap nantinya lebih independen dan tentu saja jauh dari godaan-godaan yang selama ini yang menjadi image negatif wartawan. Ya, bodrek di sini, Bang. Seperti Saya tidak mengatakan itu bodrek, tetapi kalau kita lihat di lapangan, ya tentu banyak sekali. Saya juga tidak bisa sebutkan oknumnya, tetapi banyak sekali orang-orang yang dengan mudahnya mengaku-ngaku diri sebagai wartawan. Ya. Tetapi ketika kita lakukan tes, Investigasi juga. menulis, tes dia, cara dia wawancara dan lain-lain, itu sangat jauh dari etika dan memang sangat jauh dari standar profesi sendiri. Ketika Abang menjabat sebagai Ketua PWI dan sebelum menjabat, adakah yang menjadi peningkatan atau apa dari perkembangan dari media-media yang ada itu sendiri, Bang? Menurut pengamatan Abang sebagai Ketua PWI, khususnya yang membina seluruh Kalteng di sini. Oke. Saya kebetulan baru menjabat tuh hampir 1 tahun. Hampir 1 tahun, dan di tahun ini ketika kita memulai program-program kerja, memang ya kita terimbas dari COVID, sehingga banyak program saya yang memang tidak bisa terlaksana secara utuh. Nah, pengalaman saya selama 10 tahun di kepengurusan PWI, dimulai dari periode 2009, 2014, 2019 dan 2019-2024, kebetulan saya dipercaya jadi Ketua PWI. Kalau peningkatan itu selalu ada. Okay. Nah, cuman kembali ke individunya. Yang menentukan apakah media itu akan berkembang, mempunyai kompetensi yang bagus, meningkat secara kualitas, itu kembali ke individu wartawan. Tetapi PWI sudah berbuat. Berbagai macam pelatihan kita lakukan. Kemudian sampai pelatihan-pelatihan yang rinci, teknik-teknik dasar pun kita sudah laksanakan. Okay. Nah, sekarang tinggal individunya yang mengembangkan dirinya. Ketika ada mungkin teman-teman yang tergabung di PWI, kemudian tersangkut sesuatu, saya tidak mengatakan hukum, mungkin dia bermasalah terhadap mungkin ada sanksi sosial dari masyarakat dan lain sebagainya, mungkin karena pemberitaannya dan lain sebagainya, apa yang dilakukan oleh organisasi ini sendiri? Kita pendampingan. Kita selalu lakukan pendampingan kepada kawan-kawan yang kebetulan bermasalah. Nah, pendampingan itu kan macam-macam ya. Nah, sampai pendampingan hukum pun kita laksanakan, sampai terakhir kita lakukan pendampingan. Ada satu kawan kita yang memang sampai ke pengadilan. Ke pengadilan kita lakukan pendampingan, kita lakukan berjuang sama kawan-kawan, termasuk dengan pengacaranya kita berjuang. Tapi alhamdulillah vonis hakim bebas, karena hakim melihat persoalan itu kembali ke ranah pers. Jadi ke ranah jurnalis, sehingga yang digunakan waktu itu adalah Undang-Undang 40. Dan kasusnya pun akhirnya ditutup karena vonis bebas. Nah, selain pembinaan seperti itu, kita juga ketika ada kawan-kawan yang bermasalah tetapi tidak di ranah hukum, kita tetap lakukan pendampingan untuk misalkan bernegosiasi, mungkin mediasi. Kita juga sering memediasi antara wartawan dengan masyarakat yang bermasalah. Kita lakukan itu. Kemudian bagaimana dari PWI Pusat sendiri melakukan pemantauan terhadap teman-teman yang bergerak di daerah yang mungkin notabene jauh daripada ibu kota, jauh dari pusatnya untuk PWI Kalteng sendiri? Kalau pemantauan sih yang penting komunikasi. Setiap apapun yang terjadi di Kalimantan Tengah, kita coba berikan laporan secara rinci, ini persoalan-persoalan yang terjadi. Tetapi di PWI sendiri kan dia hierarki ya. Hierarki pusat, provinsi, dan kabupaten. Nah, untungnya di PWI ini kita diberikan otonom, otonom untuk mengatur diri sendiri. Jadi kita melaksanakan tata organisasi sesuai dengan program dan rencana kita sendiri, walaupun programnya sebetulnya sudah mengacu dari program pusat. Nah, setiap tahun biasanya bersamaan dengan Hari Pers Nasional atau mungkin biasanya ada rapat kerja, kita akan buat laporan bahwa ini dan ini yang kita laksanakan.
Nah, makanya dalam setiap kegiatan kita selalu libatkan PWI Pusat. Oke. Nah, ketika dilibatkan PWI Pusat tanpa menerima laporan kita, mereka udah tahu ada kegiatan apa aja yang Oke. ada di Kalimantan. Abang tadi mengatakan bahwa ini adalah organisasi non-profit. Dan bagaimana PWI itu bisa hidup sampai saat ini? PWI itu berjalan memang tidak bisa lepas dari bantuan pemerintah. Oke. Nah, kita bermitra dengan pemerintah, tetapi bukan berarti karena kita bermitra akhirnya tidak melakukan kritikan. Tetap kritikan kita. Independensinya apakah tetap dipertahankan di sini atau ada bias-bias sedikit, Bang? Independensi tetap kita pertahankan. Dari dulu kita pertahankan. Cuman memang untuk menjadi independen itu kan tidak perlu sesuatu yang harus keras. Cuman tata caranya yang kita rubah polanya. Artinya saya selalu menganalogikan ke kawan-kawan itu begini. Ketika kamu ingin mengkritik seorang kepala daerah, jangan kamu pukul kepalanya. Kalau bisa kamu cubit kaki atau tangannya. Dia akan merasa sakit dan akan lebih cepat berubahnya ketimbang kita memukul kepalanya. Kalau memukul kepalanya orang pasti melawan. Tapi kalau kita mencubit kakinya, dia akan mengadu tetapi akan memperbaiki kesalahan yang dilakukan. Oke. Lalu kemudian tadi Abang sempat menyinggung yang menjadi program skala prioritas dari PWI sendiri apa? Tapi jangan dijawab dulu, Bang. Kita break sebentar. Pemirsa, kami akan jeda pariwara dulu sebentar. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Tatap Muka.